Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Hosea bab 14 ayat 2 sampai 10. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau daripada engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada Injil hari ini, Yesus menyadari bahwa perutusan yang akan diemban oleh para murid-Nya itu tidak mudah. Oleh karena itu, mereka perlu mempunyai kecerdikan dan ketulusan. Walaupun banyak tantangan, namun tugas pewartaan harus terus berjalan. Para murid akan berjalan membawa kabar gembira, namun tidak semua orang mau menerima mereka. Maka Yesus sudah mempersiapkan mereka sejak awal. Mereka tidak akan sendirian, karena Roh Kudus akan selalu bersama mereka dalam perjalanan dan tugas mereka. Di zaman ini pun, pesan Yesus masih relevan, menjadi cerdik, yakni cermat dalam melihat kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga tidak terseret oleh tawaran dunia, memiliki sikap yang tulus, menunjukkan sikap hati yang tanpa pamrih dalam mewartakan dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kedua sikap ini memang tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Ada banyak godaan dan tawaran yang membuat kita bisa melalaikan tugas utama kita. Maka diperlukan komitmen dan ketegasan sikap dalam mewartakan kabar gembira. Kita diutus dan dibekali oleh Tuhan untuk terus bergerak maju. Kita juga harus membekali diri dan membina diri agar semakin cerdik dan tulus. Mari kita mulai dengan memberi kesaksian akan kabar gembira ini dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tuhan yang Maha Kudus, berilah kami kesetiaan dalam mewartakan kabar gembira-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami. Amin.